Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bergabung kembali dan bersekutu bersama dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan kita yang luar biasa. Kalau Dia selalu menepati janjinya, menggenapi setiap janjinya, dan memperbarui rahmat-Nya setiap hari dalam hidup setiap kita, serta kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dan oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau pada kesempatan yang indah hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau meresponi seluruh anugerah-Mu dengan datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pujian, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara dalam hadirat-Mu pada hari ini, melawat setiap umat-Mu, setiap keluarga-keluarga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami sambut kehadiran-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami angkat hati kami bawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
memuliakan Kau lebih lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu.
Kami merasakan Tuhan, Roh-Mu menjamah setiap kami, kuasa-Mu mengalir Tuhan dalam hidup kami. Kami mau undang lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi mendekat kepadamu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus bekerja atas hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan.
lebih lagi untuk rindu mendekat dan mengerti hati-Mu Bapa. Tuntun hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan urapi juga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Supaya firman-Mu boleh kami mengerti, kami pahami, dan pengenalan kami akan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman hari ini akan dilayani oleh Evangelis Pak Joko. Shalom, selamat sore saudara sekalian, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, pada saat ini kita bersyukur Tuhan masih berkenan untuk memberkati setiap kita, sehingga kita bisa untuk bersama-sama beribadah sekalipun mungkin secara online. Tetapi kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan untuk kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan melalui puji-pujian yang baru saja dipimpin oleh Ibu Weni, dan saya percaya puji-pujian tersebut boleh menjadi kekuatan kita untuk menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Dan puji Tuhan, kita akan belajar kembali firman Tuhan pada kesempatan ini, di mana tema firman Tuhan yang akan kita pelajari ialah putra menjadi hamba. Putra menjadi hamba, di mana ayat bacaannya terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9.
Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kisah yang baru saja kita baca bersama merupakan peristiwa Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan seperti yang sudah Tuhan janjikan. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, para rasul Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka semua bernubuat. Dan yang luar biasanya, ketika mereka berkata-kata, para orang-orang yang datang atau yang berkumpul saat itu bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi mereka juga orang-orang yang tersebar. Kita lihat tadi bagaimana ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Mereka semua datang dan mendengar apa yang dikatakan atau dinubuatkan oleh para rasul itu dengan bahasa ibu mereka, bahasa asal negeri mereka masing-masing. Wah, mereka herannya luar biasa. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke surga, terangkat naik ke surga, bahkan sebelum Tuhan menderita sengsara, sebelum Tuhan disalibkan, wafat, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga, Tuhan pernah berpesan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi adalah lebih baik jikalau Tuhan Yesus pergi ke surga, karena jikalau tidak demikian, Roh Kudus atau penghibur itu tidak akan datang. Maka Tuhan naik ke surga, mengutus Roh Kudus untuk datang ke dunia. Nah, kalau begitu, apa maksud dari Tuhan Yesus untuk mengutus dan mencurahkan Roh Kudus itu? Nah, kita bisa melihat yang pertama, maksud dan tujuan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus ialah untuk membangun kerajaan Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, di mana ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, para murid berkumpul dan tanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, fokus murid-murid ialah kerajaan dunia atau kerajaan untuk manusia. Tetapi Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bukan untuk membangun kerajaan manusia, tetapi untuk membangun dan menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Itu maksud dan tujuan Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus untuk mencurahkan Roh Kudus? Yaitu pada ayat pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Nah, luar biasanya kita diurapi oleh Roh Kudus, kita diberikan Roh Kudus untuk kita ini boleh menjadi saksi. Saksi apa? Saksi Injil bahwa berita keselamatan sudah datang ke dunia melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus.
Maka dari itu penting kita anak-anak Tuhan, kita ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita boleh menjadi saksi-saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang, untuk jiwa-jiwa yang mungkin saat ini mereka belum kenal siapa Tuhan Yesus itu. Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, yang ketiga, tujuan dari Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus yaitu untuk membuktikan kuasa Allah melalui Roh-Nya. Kita lihat di dalam ayat pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat tadi dikatakan, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, dikatakan bagaimana Allah berkuasa. Kita melihat bagaimana pencurahan Roh Kudus disertai dengan kuasa Allah yang luar biasa, dan bahkan rasul-rasul bisa bernubuat dengan bahasa orang-orang yang hadir, bahasa ibu mereka, bahasa asal negara mereka sendiri. Nah, tentu saja peristiwa ini kemudian memancing pendapat, memancing pandangan, ada reaksi, ada respon. Nah, kita mau belajar pandangan orang-orang yang hadir tentang pencurahan Roh Kudus. Ada dua pandangan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima sampai yang ke-12, nanti saudara baca untuk mempersingkat waktu, yaitu bahwa mereka semua ini heran. Orang-orang Yerusalem yang pada saat itu hadir, dikatakan di sini, yaitu orang-orang waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Orang-orang yang saleh hadir, mereka heran, kok ada peristiwa seperti ini? Mereka bukan orang asal negara kita sendiri, tapi mereka bisa menguasai kata-kata yang mereka dengar ini luar biasa. Dimulai dengan waktu datangnya bunyi tiupan angin keras sampai lidah-lidah api hinggap di atas para rasul, dan kemudian mereka bernubuat secara luar biasa. Mereka heran, mereka tercengang-cengang. Dikatakan di situ mereka tercengang-cengang dan heran. Loh, bukankah mereka semua ini orang-orang Galilea? Nah, kok bisa orang-orang Galilea ini berbahasa yang kita pakai di negeri asal kita sendiri? Nah, itu pandangan umum yang pertama. Tetapi ada pula pandangan umum yang kedua tentang pencurahan Roh Kudus ini. Nah, orang-orang yang kedua ini mereka nyindir. Ketika ada pencurahan Roh Kudus, para rasul diurapi atau dipenuhi oleh Roh Kudus, ada orang-orang yang nyindir. Bahasa sekarang, orang-orang yang nyinyir. Mereka berkata, mereka itu mabuk. Nah, mereka itu hanya mabuk, ngomong tidak karu-karuan. Mereka tidak mau percaya akan hal itu. Mereka mabuk. Nah, karena ada pandangan seperti ini, maka yang ketiga kita melihat bagaimana rasul-rasul kemudian berdiri. Dikatakan kemudian bahwa maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Petrus berdiri dan dengan luar biasa menjelaskan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan. Peristiwa Pentakosta ini, yaitu pencurahan Roh Kudus ini, itu ada, hadir, terjadi karena adanya peran dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mengutip nubuatan Nabi Yoel, bagaimana akhir-akhir hari-hari terakhirnya terjadi pencurahan yang luar biasa. Loh, ini loh buktinya. Buktinya penggenapan ini bisa terjadi saat ini. Peristiwa yang supernatural ini bisa terjadi. Tidak bisa tidak, karena Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus ini adalah putra Allah. Allah sendiri yang menjadikan dirinya manusia. Bahkan bukan cuma jadi manusia, Tuhan Yesus rela menjadi hamba.
Bukan cuma jadi hamba, tetapi hamba yang disalib, dibunuh, wafat, bangkit untuk menebus kita manusia yang berdosa. Luar biasa kalau kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus setelah dia bangkit, sebelum beliau naik ke surga, Tuhan menyuruh murid-muridnya, berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, untuk menantikan Roh Kudus yang akan diutus untuk menyertai pelayanan murid-murid ke depannya. Mengapa demikian? Nah, kita melihat yang pertama, supaya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan itu menjadi nyata, terrealisasi di dalam kehidupan manusia oleh karena karya dari Allah Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang sanggup membuat orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Orang, manusia bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan atas kepandaian kita sendiri, bukan atas kekuatan kita sendiri. Di dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-17 nanti saudara baca nanti, bahwa kemudian Petrus ini bangkit, dia berkata akan terjadi pada hari-hari ini, hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang tua akan mendapat mimpi. Ini merupakan penggenapan dari Nabi Yoel. Kalau kita melihat, kita mau bandingkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya juga tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Nah, luar biasa kita melihat bagaimana keselamatan yang sedianya sudah Tuhan kerjakan itu terrealisasi karena anugerah Roh Kudus ini. Luar biasa. Dan yang kedua, supaya apa? Yaitu supaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki karunia-karunia Roh. Nah, karunia-karunia Roh kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-20 dikatakan bahwa mereka akan bernubuat, akan mengadakan banyak mujizat di langit, tanda-tanda. Nah, di sini kita melihat bagaimana karunia-karunia ini Tuhan anugerahkan. Namanya juga karunia. Itu merupakan anugerah. Anugerah dari Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang percaya ini di dalam mereka bersaksi, di dalam mereka melakukan semua hal-hal yang sudah Tuhan perintahkan. Mereka diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh ini. Dan setiap orang ada yang mempunyai karunia sama, tetapi juga ada yang memiliki karunia yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana Roh Kudus akan menggunakan orang pribadi tersebut untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya. Nah, yang ketiga, supaya orang wajib berseru kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-21 dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kita melihat kenapa sih? Kenapa kok orang yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan diselamatkan? Yang pertama, karena Tuhan Yesus ini adalah Putra Allah. Nah, Tuhan Yesus adalah Putra Allah, seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi manusia. Petrus menjelaskan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret
yang seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Luar biasa tanda-tanda, mujizat-mujizat, pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan ini tidak mungkin tidak membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, kenapa kok kita wajib berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, karena Tuhan ini yang adalah Putra Allah, Allah yang sesungguhnya yang jadi manusia, rela menjadi manusia untuk menggantikan kita. Kita yang harusnya menerima hukuman karena dosa, tetapi Tuhan dalam rupa manusia rela untuk menggantikan kita. Kita yang harusnya disiksa, tetapi sudah Dia gantikan disiksa. Kita yang harusnya disalib, sudah Tuhan gantikan disalib. Kita yang harusnya menderita akibat dosa, sudah Tuhan gantikan. Tuhan sudah berkata, sudah selesai. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat bagaimana di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Firman telah menjadi manusia dan Dia di antara kita. Kita melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang ketiga, kenapa kok orang wajib berseru hanya kepada nama Tuhan Yesus, bukan yang lain? Yang ketiga, yang pertama tadi karena Tuhan Yesus adalah Allah, Putra Allah. Yang kedua karena Dia rela menjadi manusia, menggantikan kita sebagai korban, sebagai menebus dosa-dosa, menebus kita dari dosa-dosa kita. Yang ketiga, bukan hanya sebagai manusia, Dia pun rela turun lagi menjadi hamba yang disalib. Nah, dikatakan dalam ayat yang 34 sampai 35, disalibkan, mati, bangkit, kemudian naik ke surga, mengirimkan atau mengutus Roh Kudusnya kepada gerejanya atau orang-orang percaya. Luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Beliau, Tuhan Yesus, telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia pun, kalau masih belum cukup, Dia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Luar biasa pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Maka layak bagi kita. Tuhan berkata, tidak, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa jika tidak melalui aku. Benar. Itu kebenaran yang utama. Benar, memang Tuhan satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada perbuatan yang lain. Tidak ada hal apapun yang lain yang bisa membawa orang kepada keselamatan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian setelah orang-orang mendengar bagaimana Petrus berkhotbah seperti itu dengan luar biasa. Nah, ketika orang sudah mendengar kesaksian benar-benar lahir dari kepenuhan Roh Kudus, pasti akan berdampak, pasti akan membuahkan hasil, pasti akan memberikan respon dari orang-orang yang sudah mendengar kesaksian ini. Nah, kita mau melihat bagaimana lahirnya gereja oleh karya Roh Kudus ini. Respon orang-orang yang mendengar khotbah Petrus bahwa Putra Allah, Allah sendiri yang menjadi manusia dan bahkan rela
menjadi hamba, mereka merespon, mereka melakukan tindakan, mereka bertindak. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, pada ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Ketika mendengar hal itu, kita lihat, hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu. Dan kemudian mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Di mana ada kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus, pasti akan menimbulkan pertanyaan. Kok bisa ya? Siapa Tuhan Yesus itu? Apa itu keselamatan? Kalau orang yang sudah dijamah hatinya, pasti tidak tahan. Mereka ingin kenal siapa sih Tuhan Yesus itu. Mengapa orang ini sampai memberitakan tentang Tuhan Yesus? Siapa Tuhan Yesus itu? Siapa anak Allah itu? Apa itu keselamatan? Mereka bertanya kepada para rasul. Nah, yang kedua, respon ketika orang-orang telah mendengar kesaksian, yaitu mereka memberi diri untuk bertobat, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa orang diselamatkan itu bukan hanya baptisan, tetapi percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, itulah orang bisa diselamatkan. Tetapi saya juga percaya bagi setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti orang itu mau bertobat, orang itu mau berbalik dari langkah hidup selama ini yang mungkin membelakangi Tuhan, berbalik 180 derajat menghadap ke arah Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti rindu untuk dibaptis. Seringkali banyak orang-orang Kristen mungkin mengaku Kristen, tetapi ketika kamu tidak baptis, wah nanti dulu, baptisan kan gak menyelamatkan, gak dibaptis pun pokok percaya sama Tuhan kan bisa-bisa saja. Buktinya kasus penjahat yang disalibkan itu gak pakai baptisan. Iya, karena memang dia tidak ada waktu untuk dibaptis dan bertobat. Tetapi pada saat itu dia sudah percaya sungguh pada Tuhan. Tetapi kita saat ini yang masih ada kesempatan, karena baptis itu merupakan proklamasi. Kita proklamasi, kita mau berbalik dari setiap kelakuan-kelakuan kita selama ini yang menentang Tuhan. Kita mau proklamasi, saya sudah dibaptis. Hal-hal dahulu yang pernah saya lakukan dan mendukakan hati Tuhan dan Roh Kudus, saya tidak mau lakukan lagi. Nah, maka penting orang yang sudah benar-benar mendengar kesaksian akan Roh Kudus, pasti akan hatinya tergerak untuk bertobat dan dibaptis. Yang ketiga, mereka setelah mendengar khotbah Petrus, mereka bertindak, yaitu menyatakan dirinya merupakan bagian orang-orang dari bagian janji panggilan Tuhan. Pada ayat yang ke-39 dikatakan demikian, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, orang yang kemudian, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita bersyukur ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita masuk di dalam bilangan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, penting bagi kita untuk merespon sama seperti orang-orang pada saat itu, awal lahirnya gereja oleh Roh Kudus. Kita mau yang pertama rindu dan mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengenal lebih lagi. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Kita mau bertobat.
Bukan hanya waktu kita dibaptis saja, tetapi setiap hari pertobatan, setiap hari kita mau bertobat. Banyak hal yang mungkin kita lakukan. Kita mau bertobat, Tuhan ampuni kita. Seringkali bahkan mungkin pikiran kita, perkataan kita secara sadar maupun tidak sadar kita lakukan menyakiti hati orang lain, menyakiti hati Tuhan. Kita minta ampun, Tuhan ampuni aku. Dan kita bersungguh-sungguh supaya tidak melakukannya di kemudian hari. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa kita semua ini ialah bagian dari orang-orang yang sudah Tuhan panggil untuk menjadi saksinya. Dipenuhi Roh Kudus bukan sekedar untuk enak-enak, tetapi kita mau menjadi saksi. Kita mau memberitakan Injil loh. Nah sekarang kan sulit, apalagi kondisi seperti ini. Kita mau menjadi saksi melalui setiap perbuatan dan tingkah laku kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah kita sampai kepada kesimpulan tentang firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dapat mewujudkan keselamatan dalam hidup manusia dengan jalan tinggal di dalam diri seseorang dan membuat seseorang itu dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Orang tidak mungkin percaya kepada Tuhan tanpa peran Roh Kudus. Bahkan karena Roh Kuduslah, karena Roh Kudus dicurahkan, orang-orang saudara-saudara kita saat ini, mereka menyembah sesuatu yang mungkin mereka tidak tahu, tidak kenal. Mereka menyembah, mereka dihidupkan rohnya sehingga bisa mencari. Ada yang mencari dengan jalan itu, mencari dengan jalan ini, mencari dengan jalan yang lain. Tugas kita untuk mengenalkan ini loh jalan yang benar. Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Itu semua karena Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan Yesus. Nah, sudah saya katakan, Tuhan Yesus ini adalah Putra Allah, Anak Allah yang menjadi hamba. Hamba untuk apa? Untuk disalib. Hamba untuk disalib, untuk mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit menebus manusia berdosa ini, sehingga Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidup orang yang membuka diri untuk dipenuhinya. Karena jika Tuhan tidak mengerjakan bagiannya dengan mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, maka Roh Kudus tidak bisa turun, tidak bisa tinggal di dalam dunia ini untuk semua orang. Maka Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa mengakibatkan Roh Kudus dicurahkan sehingga orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Tuhan Yesus sebagai Putra Allah setelah menjadi hamba untuk menebus manusia yang berdosa ini, kembali ke surga mengutus Roh Kudus agar menasehati manusia, membimbing manusia untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian memberikan orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan karunia Roh. Sebagai apa? Sebagai perlengkapan di dalam pelayanan. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan Yesus atau Tuhan Allah. Jadi setiap kita tidak perlu, wah karuniamu lebih hebat, karunia dia, aku tidak bisa kayak kamu. Enggak. Karena setiap orang sudah diperlengkapi dengan karunia masing-masing sesuai rencana Allah. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kurang, tidak ada yang lebih apa-apa. Tidak, semuanya di mata Tuhan sama, selama kita mau membiarkan Roh Kudus membimbing kita untuk memaksimalkan karunia-karunia yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan yang terakhir, yaitu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menjadi saksi, akan hidupnya akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya firman pada kesempatan pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengarkan. Amin.
Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya tidak perlu untuk mengulas lagi, sudah jelas firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Joko. Saya yakin kita semuanya dapat mengerti akan peran Tuhan Yesus yang membuat Roh Kudus dapat dikirim. Saudara pernah melihat, membaca Tuhan berkata kepada Bapa, permuliakanlah aku. Permuliakanlah aku itu minta disalibkan, saudaraku. Kita kalau minta dipermuliakan seringkali disanjung. Ini di salib. Nah, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita sesuai dengan rencana Allah yang disampaikan oleh saudara Joko. Tuhan Yesus rela menjadi hamba supaya kita semuanya yang berdosa, yang berontak terhadap Allah, diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini menjadi renungan, bahkan terus menjadi praktek hidup kita, menempatkan Tuhan itu sebagai figur yang sentral di dalam kehidupan kita, sebab segala-galanya itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita itu tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan menghujat Tuhan Yesus diampuni loh, menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun. Betul. Coba saudara baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dia datang itu untuk menasihati kita tentang dosa. Tentang dosa itu apa? Karena tidak percaya. Nah, siapa yang membuat kita bisa percaya? Roh Kudus. Nah, siapa yang ngirim Roh Kudus? Tuhan Yesus, karena dia mau disalib. Nah, itu sebabnya, saudaraku, betul-betul kita ini perlu mengabdikan diri kepada Tuhan, supaya Roh Kudus semakin berperan di dalam hidup kita menghadapi tantangan. Ini kondisi akan makin sulit loh, saudaraku. Jangan saudara berpikir akan lebih baik, akan semakin sulit. Perekonomian ini akan semakin terpuruk dunia, dan nanti satu kali kelak sesuai dengan firman Tuhan akan lahir seorang yang jenius, yang mula-mulanya makanya dikatakan antikris. Dia mau meniru Tuhan Yesus. Mati, Tuhan Yesus bangkit. Kalau dia ini kelengar, nggak mati, bangkit. Kemudian dia menguasai dunia ini. Dan saudaraku, pada saat keterpurukan ini dikuasai, kemakmuran luar biasa terjadi, anak-anak Tuhan justru mengalami penderitaan. Kenapa? Kita harus transaksi itu dengan melalui dia. Segala kebutuhan hidup kita apapun harus melalui dia, sebab dia menguasai politik, ekonomi, bahkan agama. Alkitab mengatakan dia datang dari bait Allah, mengatakan dirinya itu Tuhan. Nah, kita harus hati-hati kalau kita sudah hidup apa yang disampaikan oleh saudara Joko tadi, menempatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan takut pada saat Tuhan datang kapan saja, langsung kita ini terangkat. Ya, rapture kita akan terangkat. Itu sebabnya mari persiapkan diri. Kita tetap cari makan untuk kebutuhan, tetapi jangan lupa hidup benar di hadapan Tuhan, supaya hidupmu jangan sampai ketinggalan pada saat kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Bersamaku di
Terima kasih Bapa, anugerah-Mu begitu besar. Bapa, Engkau memberikan Putra-Mu yang tunggal untuk menjadi manusia, bahkan merendahkan diri menjadi hamba untuk disalib, tiada lain untuk menebus kami. Dan pada saat kami telah ditebus, kami manusia juga belum bisa Tuhan berbuat sesuai yang Tuhan tuntut dalam hidup kami. Karena kami manusia lemah, Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kami, memenuhi kami, memimpin kami, supaya kami yang tidak berdaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan telah memakai anak-Mu, Saudara Joko. Tambahkan hikmat, urapan dari tempat yang maha tinggi, untuk dia dapat menjadi berkat buat gereja Tuhan, menjadi berkat buat papa mamanya dan adiknya, menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat rumah tangganya. Tuhan, kami yakin Tuhan mau melakukan itu, dan Tuhan mau membuat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami yakin Tuhan akan memakai kami semuanya yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Saudari Heni, begitu juga Saudara Matius, Saudara Ferry, Rizky, Novi, Riko, begitu juga dengan Ibu Sumitro. Tuhan, kami yakin pembela-pembela sidang yang terus giat melayani Engkau di dalam situasi yang sulit sekalipun, karena kami tahu Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat kepada Presiden dan Wakil Presiden, begitu juga anggota kabinetnya, lembaga tinggi negara, DPR dan MPR, serta lembaga yudikatif, Mahkamah Agung. Semuanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanannya untuk memberkati jemaat yang Tuhan percayakan mereka untuk mereka gembalakan. Kiranya Tuhan berikan hikmat juga, urapan dari tempat yang maha tinggi, supaya pelayanan mereka memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bapa, hamba tidak lupa berdoa untuk Mama Naomi, begitu juga Ibu Tri Samyati. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Ko Hong Chia yang saat ini menderita sakit. Tuhan tolong mereka, dan yang lain-lain lagi hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami memanggil nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kesembuhan terjadi atas anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, hikmat dari tempat yang maha tinggi untuk menjalani hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.